Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wa sallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ikhwani rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, pada pagi hari ini kita masih diperkenankan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk terus menerus istiqomah di jalan Allah Subhanahu wa taala dengan cara mengikuti salat jamaah di Masjid Mujahidin yang mulia ini. Berikut kita mendengarkan beberapa kalamullah wa kalamur Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam kajian pada pagi hari ini. InsyaAllah apa yang kita usahakan mendapatkan pahala yang setimpal di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Salawat dan salam tetap tercurahkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para sahabat dan para pengikutnya yang setia di atas sunnah beliau sallallahu alaihi wasallam. Ikhwani rahimani wa rahimakumullah, pada minggu yang lalu kita telah membahas beberapa perbedaan atau jalan antara al-ghirah, yaitu yang disebut cemburu, dengan al-ghirah dengan al-mahabbah atau mahabbatul udhr, yaitu dengan memberi maaf. Di sini ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, sikap cemburu yang disyariatkan oleh Islam atau disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kita bersikap cemburu ini, manakala karena sikap cemburu ini dapat mendorong seseorang ini untuk menjelekkan apa-apa yang jelek, yastakbih au karahatul qabaih, yaitu dia tidak suka dengan sesuatu yang jelek, tidak suka dengan sesuatu yang haram, yang membuat dia cemburu kepada orang atau pelaku kesesatan atau pelaku kejelekan tersebut. Ini yang dimaksud dengan al-ghirah, yaitu cemburu. Adapun al-udhr, yaitu pemberian maaf. Memberikan maaf ini lawannya dari al-ghirah. Tadi sikap cemburu ini adalah dia tidak suka dengan melihat kejelekan yang dilakukan oleh orang. Ini sikap cemburu. Tapi al-udhr sebaliknya, yaitu memberi maaf. Memberi maaf kepada seseorang yang bersalah. Nah, di sini ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, Allah Subhanahu wa taala memiliki dua sifat ini. Sifat cemburu dengan sifat al-udhr, yaitu memberikan maaf. Tapi sikap cemburu Allah Subhanahu wa taala ini adalah lebih besar daripada sikap cemburu kita. Bahkan di dalam hadis yang kita katakan pada minggu yang lalu, di sana Rasulullah SAW pernah bersabda, la ahada aghyaru minallah. Tidak ada seorang pun yang lebih cemburu kecuali Allah Subhanahu wa taala. Untuk itulah kata Rasulullah SAW, min ajli dzalika harramal fawaish. Karena Allah Subhanahu wa taala itu cemburunya besar, maka untuk itulah Allah Subhanahu wa taala mengharamkan kekejian. Ma dhahara minha wa ma batan. Kekejian baik itu yang nampak ataupun yang tidak nampak. Kemudian dikatakan di sini oleh Allah Rasulullah SAW juga, wala ahada habbu ilaihil udhr min Allah, dan tidak ada seorang pun yang lebih disukai oleh Allah Subhanahu wa taala kecuali dengan memberi maaf. Min ajli dzalika arsalar rusul mubasysyirin wa mundzirin. Untuk itulah Allah Subhanahu wa taala mengutus seorang rasul, mengutus rasulnya untuk memberikan peringatan dan untuk memberikan kabar gembira. Jadi salah satu hikmah kenapa Allah Subhanahu wa taala itu cemburu, ya, untuk itulah Allah Subhanahu wa taala meletakkan batasan-batasannya, yaitu meletakkan hal-hal yang diharamkan agar untuk tidak dikerjakan atau ditinggalkan. Jadi karena kecemburuan Allah Subhanahu wa taala itulah maka
kita dijelaskan oleh Rasulullah SAW beberapa yang jelek-jelek sehingga kita meninggalkan hal tersebut. Karena Allah Subhanahu wa taala mempunyai sifat sebagai sang pemaaf, memaafkan kesalahan hambanya, memaafkan dosa hambanya. Untuk itulah Allah Subhanahu wa taala mengutus Rasulnya yang memberikan peringatan kepada kita sekaligus memberikan kabar gembira kepada kita. Itulah ma'asyiral muslimin, dan Allah Subhanahu wa taala dalam kecemburuannya itu ya, dengan syiddatul ghiratihi, dengan kecemburuannya yang sangat itu, tidaklah Allah Subhanahu wa taala bersikap keras. Malah sebaliknya, Allah Subhanahu wa taala kecemburuannya juga besar, juga pemberian maafnya juga besar. Lain dengan seseorang, lain dengan kita. Kalau seseorang cemburu kepada orang yang lain, katakannya, bahkan dengan kecemburuannya, karena dibakar dengan api kecemburuan, kebaikan-kebaikan yang ada di dalam orang itu hampir-hampir saja tidak dapat dilihat. Yang ada hanyalah sikap dendam, karena dia sudah terlanjur cemburu kepada orang tersebut. Sebaliknya, kalau orang tersebut mempunyai sifat pemaaf yang luar biasa, maka kecemburuannya itu akan terkikis. Apapun yang dia lakukan, dia memaafkan. Baik yang dia lakukan itu sesuatu yang besar di mata Allah Subhanahu wa taala, itu adalah sesuatu yang besar, suatu kemungkaran yang besar, karena dia pemaaf. Saking pemaafnya, dia biasa saja menanggapi hal seperti itu. Nah, sikap seperti ini dialami oleh manusia. Itulah kekurangan manusia. Kalau dia memperanankan kecemburuan yang besar, maka sebagai lawan dari cemburu itu, yaitu sifat memaafkan, itu akan berkurang, bahkan akan tidak ada sama sekali. Sebaliknya, kalau manusia itu sifat pemaafnya itu lebih tinggi daripada cemburunya, maka bisa jadi tidak ada kecemburuan di dalam dirinya. Sehingga itulah ketika melihat kemungkaran, dia biasa saja, karena sifat pemaafnya ini lebih dominan. Ketika melihat anaknya sedang bersama orang yang bukan mahramnya, karena sifat cemburunya tidak ada, ya sudah biasa saja, dibiarkan anaknya seperti itu. Bahkan melakukan fahisyah pun, melakukan kekejian pun di depan matanya, tidak ada masalah bagi dia. Ini sesuatu yang buruk bagi manusia. Untuk itulah Nabi SAW pernah bersabda, "Anna minal ghirati ma yuhibbuhullah wa minha ma yubghiduhullah." Ada satu kecemburuan yang tidak disukai oleh Allah, ada pula satu sikap kecemburuan yang disukai oleh Allah Subhanahu wa taala. Fallati yubghiduhullah al-ghira min ghairi ribah. Adapun sifat kecemburuan yang tidak disukai oleh Allah Subhanahu wa taala, manakala kecemburuannya ini keterlaluan, min ghairi ribatin. Sampai-sampai karena kecemburuannya ini tidaklah dia memberikan maaf sedikit pun kepada orang. Meskipun dia katakan seseorang tersebut melakukan sesuatu yang di luar batas kesengajaannya, tapi karena kesungguhannya besar, dia tidak akan memaafkan seseorang tersebut. Ini yang tidak disukai oleh Allah Subhanahu wa taala dari sifat al-ghirah, cemburu. Tapi cemburu yang disukai oleh Allah Subhanahu wa taala manakala cemburu tersebut diletakkan pada posisinya, yaitu dia bisa cemburu kepada seseorang manakala seseorang tersebut melakukan sesuatu yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala dengan sengaja. Wallahu taala alam. Di sini Syekhul Islam Ibnu Qayyim membahasnya secara khusus antara sikap cemburu dengan sikap memberikan maaf. Kemudian qala Syekhul Islam Ibnu Qayyim rahimahullah rahmatan wasi'ah, wa innamal mamduh iktiranul ghirati bil udri fayugharu fi mahallil ghirah wa ya'dilu fi mawdihil udr. Nah, di sini Syekhul Islam mengatakan sesuatu yang terpuji dari dua sifat ini, yaitu dua sifat cemburu dan sifat memberi maaf adalah iktiranul ghirati bil udr, yaitu manakala kecemburuan ini dapat digabungkan dengan apa? Dapat digabungkan dengan pemberian maaf. Fayugharu fi mahallil ghirah, maka dia cemburu di mana dia harus cemburu. Wa ya'dilu fi mawdil udhr, dan dia akan memberikan maaf di tempat di mana dia harus memberikan maaf. Jadi tidak lebih, tidak kurang. Menempatkan sesuatu pada posisinya.
Kapan dia cemburu, kapan dia memberikan maaf. Wa man kana hakadza fa huwa mamduhun haqqan, kata Syekhul Islam. Kalau orang ini dapat bersikap seperti ini, pertengahan antara sifat cemburu dengan pemberian maaf, maka dia adalah orang yang dapat dipuji, orang yang terpuji. Karena dapat memerankan sifat cemburu pada tempatnya, dapat meletakkan sifat pemberian maaf pada tempatnya. Walamma jama'a subhanahu sifatul kamal kulluha kana haqqu bil madhi min kulli ahad. Maka dari itulah Allah Subhanahu wa taala adalah sebagai zat yang dapat memperankan cemburu yang begitu besar juga, pun dia Allah Subhanahu wa taala dapat meletakkan pemberian maaf pada tempatnya dengan kesempurnaannya. Untuk itulah Allah Subhanahu wa taala adalah yang terpuji, yang patut untuk kita puji. Wala yablu ahadun am yamdahu kama yanbaghi lahu. Tidaklah seorang pun yang dapat memuji Allah Subhanahu wa taala sebagaimana yang diharapkan oleh Allah Subhanahu wa taala, kecuali Allah Subhanahu wa taala memuji dirinya sendiri. Di dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala memuji dirinya sendiri. Alhamdulillahirabbil alamin, ya. Bal huwa kama madaha nafsahu wa asna ala nafsihi. Bahkan Allah Subhanahu wa taala pernah memuji dirinya di dalam Al-Qur'anul Karim. Tidak ada pujian yang melebihi pujian yang dicontohkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk dirinya di dalam Al-Qur'anul Karim. Fal buyur qad wafaqa rabbahu subhanahu fi sifatin min sifatihi. Wa man wafaqa Allahu fi sifatin min sifatihi qadathu tilka sifah ilaihi bi zamamiha. Orang yang cemburu, ya, bisa juga dia sesuai dengan apa yang diharapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau orang yang cemburu tersebut sesuai dengan apa yang diharapkan oleh Allah Subhanahu wa taala, artinya dia dapat meletakkan kecemburuannya itu pada tempatnya, yaitu manakala dia melihat sesuatu yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala itu dilakukan oleh orang lain, maka dia akan mendapatkan sifat yang terpuji ini. Ya, qadathu tilka sifah ilaihi bi zamamiha, maka sifat ini akan melekat terus di dalam dirinya. Wa adkhalathu ala rabbih wa adnathu minhu wa qarrabathu min rahmatihi, maka dia akan mendapatkan rahmat dari Allah, dia akan selalu dekat kepada Allah Subhanahu wa taala karena kecemburuannya diletakkan pada posisinya. Ya. Wa sayyarahu mahbuban ilaihi fa innahu subhanahu rahimun yuhibbul rahama. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala adalah zat yang maha mengasihi, yuhibbul rahama. Dia mencintai orang-orang yang mengasihi. Karimun yuhibbul kurama. Allah Subhanahu wa taala adalah zat yang pemberi. Yuhibbul kurama, menyukai orang-orang yang memberi, yaitu dermawan. Alimun yuhibbul ulama. Allah Subhanahu wa taala adalah zat yang maha mengetahui dan dia mencintai orang-orang yang mengetahui, ulama. Qawiyyun yuhibbul mu'min al-qawi. Dia Allah Subhanahu wa taala zat yang maha kuat. Untuk itulah Allah Subhanahu wa taala yuhibbul mu'min al-qawi, mencintai orang-orang mukmin yang kuat. Wa huwa ahabbu ilaihi minal mu'min ad-dha'if hatta yuhibbu ahlul haya. Dia adalah sosok, dia adalah zat yang sangat mencintai, ya, orang-orang yang kuat daripada orang-orang yang lemah. Hayyun yuhibbu ahlul haya. Dia Allah Subhanahu wa taala adalah zat yang pemalu, yuhibbu ahlul haya. Untuk itulah Allah Subhanahu wa taala mencintai orang-orang yang malu. Jamilun yuhibbul jamal. Allah adalah zat yang maha indah. Untuk itulah Allah Subhanahu wa taala mencintai orang-orang yang indah. Ta'watrun yuhibbu ahlul witri. Allah Subhanahu wa taala ganjil, menyukai sesuatu yang ganjil. Walau lam yakun fid dzunub wal ma'asi illa annaha tujibu li sahibiha didda hadhihi sifat wa tamna'u min al-ittisaf biha lakafa fiha uqubah. Kalau seandainya ketika seseorang itu melakukan dosa ataupun maksiat, ya, tidaklah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala sesuatu kecuali apa yang wajib baginya yang dia peroleh dari perbuatan maksiat ataupun dosa yang dia lakukan itu, lakafa biha uqubah, maka itulah hukuman yang sepantasnya baginya. Al jaza' min jinsil amal. Seseorang ketika melakukan sesuatu, maka seharusnya dia akan diberikan sesuai dengan apa yang dilakukan. Kalau yang dilakukan itu kebaikan, maka tentunya dia akan menuai kebaikan. Tidak mungkin orang yang
melakukan kebaikan menuai kejelekan. Sebagaimana orang yang melakukan kejelekan juga dia akan mendapatkan kejelekan itu serupa. Tidaklah mungkin orang yang melakukan kejelekan kemudian dia akan mendapatkan kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala. Baik. Kemudian dikatakan di sini oleh Syekhul Islam Ibnu Qayyim al-Jauziyah, fa innal khutwata tanqalibu biha waswasatun wal waswasa tasiru irada. Nah, ini perlu diingat ma'asyiral muslimin, orang yang melakukan kejelekan, pertama kali itu dia apa? Melangkah. Pertama kali dia adalah melangkah, khutwah. Wal khutwatu tanqalibu waswasa. Langkahnya dia melakukan kejelekan itu membuat dia ragu-ragu. Membuat dia ragu-ragu. Apakah akan saya teruskan sesuatu ini atau saya berhenti sampai di sini? Nah, ragu-ragu ini kalau dia teruskan begitu saja, maka tangqalibu atau tasiru irada, akan menjadi keinginan. Ya, pertama kali orang melakukan maksiat itu, ya, pertama kali itu ada langkahnya, dia melangkah ke tempat maksiat atau melangkah untuk melakukan maksiat. Baru setelah melangkah, dia itu nanti akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala petunjuk. Dia tahu kalau yang dilakukan itu adalah maksiat, sehingga dalam hal ini dia ragu untuk meneruskan atau tidak. Inilah dorongan hawa nafsu yang mulai berperan di sini. Baru ketika dia ragu kemudian dia meneruskan hal itu. Nah, dia ketika meneruskan hal itu menjadi iroda, menjadi apa? Menjadi suatu keinginan untuk berbuat maksiat. Wal iradatu taqwa fatasiru azima. Jika keinginan ini menjadi kuat, keinginannya kuat untuk melakukan hal itu, maka keinginan ini akan menjadi azimah, yaitu keinginan yang sangat kuat, yang harus direalisasikan. Tsumma tasiru fi'lan. Kalau sudah keinginannya kuat, maka akan terjadi sesuatu perbuatan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau dia sudah terbiasa melakukan sesuatu yang dilakukan oleh Allah, yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, tsumma tasiru sifatan lazimah. Kalau sudah terbiasa melakukan hal itu, tidak canggung-canggung lagi, maka perbuatan yang dia lakukan itu adalah menjadi sifat yang tetap. Contohnya, satu contoh orang yang melakukan satu maksiat, naudzubillahi min dzalik ya. Semoga kita terhindar dari maksiat ini. Orang yang gemar minum khamr. Awalnya dia melangkah kepada tempat di mana di sana ada khamr dengan membeli atau dengan apa dan sebagainya. Ketika dia membeli khamr, dia tahu bahwasanya minuman ini adalah diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika dia ragu-ragu dalam hal ini, apakah dia meneruskan atau tidak, dan dia berani meneruskan, maka ini menjadi iroda, satu keinginan, ya. Nah, setelah keinginan ini sudah terrealisasi dan dia kuat, ya, mempunyai keinginan kuat yang sangat kuat untuk melakukan hal ini, meminum khamr. Ketika dia meminum, maka ini menjadi kemauan yang kuat sehingga setelah itu menjadi perbuatan. Akhirnya dia minum khamr. Setelah dia minum khamr, ya, paling tidak ada sesuatu di dalam dirinya itu, ini kok tidak enak, ini enak dan sebagainya. Kalau dia keterusan untuk meminum khamr sampai sudah tidak canggung-canggung lagi untuk meminum khamr, maka minum khamr ini sudah menjadi sifat yang tetap bagi dirinya, sehingga sulit untuk orang ini meninggalkan khamr tersebut, menjadi sifat yang tetap. Meskipun dia dilihat oleh orang-orang, diingatkan oleh orang-orang bahwa ini minuman ini adalah minuman keras, ini adalah diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, karena sudah menjadi sifat yang melekat dalam dirinya, sudah tidak bisa lagi. Orang yang menasihati, dia akan terpental dengan secara sendirinya. Jadilah orang tersebut adalah orang yang tertutup sudah. Hatinya ditutup oleh Allah Subhanahu wa taala dari kebenaran, ya. Summa tasiru sifatan lazimah hay'atan sabita rasikha. Kalau sudah menjadi sifat yang tetap, naudzubillahi min dzalik ini, berarti orang tersebut sudah dicap oleh Allah Subhanahu wa taala dia adalah peminum. Betul apa kata Rasulullah SAW, ya, tentang Rasulullah SAW pernah bersabda tentang orang yang bohong. Orang yang bohong, sekali dia mau berbohong, ya, kemudian dia terus-menerus berbohong dan sebagainya, maka Allah Subhanahu wa taala akan mencatat dirinya sebagai orang pembohong. Karena pembohong ini sudah menjadi sifat yang melekat pada dirinya. Sudah menjadi kebiasaan yang melekat pada dirinya. Dia tidak canggung-canggung lagi, tidak ada satu dosa ataupun tidak ada sifat malu lagi kepada Allah Subhanahu wa taala untuk melakukan bohong. Akhirnya
sifat bohong ini sudah menjadi sifat yang melekat. Setiap dia berkata, maka dia terus berbohong kepada manusia, bahkan kepada dirinya sendiri. Wahina idzin ya'tadirul khuruj minha, kata Syekhul Islam Ibnu Jauziyah, kalau seorang sudah menjadi seperti ini, sifatnya sudah melekat dalam dirinya, sifat jelek maksudnya, sifat buruk, sifat perbuatan maksiat, maka ya'tadirul khuruj minha, dia akan sulit untuk keluar dari hal ini. Sulit sekali untuk keluar dari kama ya'tadiru alaihil khuruj min sifatin qa'imatin bihi, sebagaimana orang yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala untuk keluar dari ketaatan itu sangat sulit juga. Ini ya, naudzubillah min dzalik, kalau sudah dosa ini menjadi sifat yang tetap, maka dari itu kita kalau sudah berdosa, jangan dibiarkan dosa itu bagi diri kita. Segera mungkin kita bertobat kepada Allah. Ketika kita sadar kita melakukan dosa, langsung kita bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah ciri orang-orang yang diberi kebaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi sebaliknya, kalau orang-orang yang dia berdosa kemudian dia santai saja, dia tidak hiraukan dengan dosanya ini, malah dia tidak canggung-canggung lagi untuk melakukan hal itu. Ini yang dikhawatirkan, sifat seperti ini akan menjadi, dosa ini akan menjadi sifat yang tetap bagi dirinya, dan dia tidak bisa keluar dari sifat ini. Kemudian dikatakan oleh Syekhul Islam di sini, wal maksud dari pernyataan ini adalah kullama ishtaddat mulabasatul dzunub akhrajat min qalbihi al-ghira ala nafsihi wa ahlihi wa umumin nas. Nah, ini dikatakan oleh Syekhul Islam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah di sini, jika seseorang ini sudah terbiasa melakukan dosa, dosa ini sudah menjadi sifat yang tetap bagi dirinya, maka ketika itu rasa cemburunya itu sudah ditarik oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kecemburuan untuk dirinya sendiri ketika melakukan maksiat itu sudah tidak ada lagi, tidak ada. Ditarik oleh Allah Subhanahu wa taala kecemburuannya, baik kecemburuan dalam dirinya, kecemburuan dalam keluarganya, ataupun kecemburuan kepada manusia secara umum. Kalau sudah ditarik kecemburuan ini, ya, seumpama tadi seperti yang saya contohkan, dia meminum khamr, maka kalau dia sudah tidak lagi cemburu pada dirinya, ketika dia melihat orang meminum khamr, maka ini menganggapnya sesuatu yang biasa saja, sama dengan dirinya ketika dia melakukan minum khamr seperti itu. Ataupun dia melihat keluarganya seperti itu, ya biasa saja, tidak ada sifat kecemburuan lagi di dalam dirinya. Ini adalah sesuatu yang makul, sesuatu yang sangat masuk akal. Waqad bata'uhu fil qalbi jiddan hatta la yastaqbihu ba'da dhalikal qabih la min nafsihi wala min ghairihi, sampai kecemburuan itu tidak ada sama sekali di dalam hatinya, sehingga kalau sudah kecemburuan itu tidak ada di dalam hatinya, dia melihat kemungkaran itu adalah sesuatu yang biasa, melihat kemungkaran sesuatu yang baik saja, tidak dapat menilai itu suatu kemungkaran, tidak dapat, karena hatinya sudah ditutup oleh Allah Subhanahu wa taala, dan sifat kecemburuannya sudah dihilangkan oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga dia melihat kejelekan itu bukan lagi suatu kejelekan, bahkan dia melihat kejelekan itu suatu yang sangat mulia di hadapannya. Wa idza wasala ila hadzal had, kata Syekhul Islam Ibnu Qayyim, jika manusia ini telah sampai pada batasan seperti ini, faqad dakhala fi babil halak. Ingat, manusia ini sudah masuk dalam pintu kehancuran, siap-siap untuk hancur, siap-siap untuk binasa, dibinasakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebelum dia dibinasakan oleh Allah Subhanahu wa taala di akhirat, dia akan dibinasakan oleh Allah Subhanahu wa taala di dunianya. Hidupnya sempit, tidak menemukan ketenangan sama sekali di dalam kehidupannya di dunia. Di akhirat nanti juga akan diazab oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa katsirun min haula la yattasir ala adamil istiqbah bal yuhsinul fawahish wa zulm li ghairihi wa yuzayyin lahu. Ini dikatakan oleh Syekhul Islam Ibnu Qayyim, kalau orang sudah sifat cemburunya itu sudah ditarik, dia tidak dapat melihat lagi kejelekan, malah lebih parahnya, kata Syekhul Islam Ibnu Qayyim, lebih parahnya dia akan melihat kejelekan itu adalah suatu yang baik. Ini yang lebih parah. Jadi melihat sesuatu itu adalah melihat lawannya. Melihat kejelekan sesuatu yang baik, melihat kebaikan itu sesuatu yang kemungkaran bagi dirinya. Tidak normal lagi sudah. Kalau sifat kecemburuannya sudah diambil, dia sudah menjadi manusia yang tidak normal, abnormal. Kalau tidak bisa dikatakan dia orang gila, maka kita katakan dia orang abnormal. Dia tidak bisa menilai lagi.
Dia tidak bisa menilai suatu kebaikan itu kebaikan, tidak bisa menilai suatu keburukan itu keburukan. Malah sebaliknya, dia melihat suatu keburukan kebaikan, menilai suatu kebaikan itu adalah keburukan. Wa yad'u ilaihi, bahkan karena dia sudah menilai hal itu, kebalikannya, dia akan menyuruh orang untuk seperti itu. Dia akan melihat satu kemungkaran itu kebaikan, maka dia akan menyuruh orang untuk melakukan hal itu. Ayo minum khamar, ayo bersinah, naudzubillah min dzalik. Bahkan tidak canggung-canggung lagi, dia sudah kalau melakukan minum khamar di depan halayak lain ramai. Dia tidak canggung-canggung lagi, tidak malu lagi kalau sudah melakukan sesuatu yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala di halayak lah ramai. Nah, dikatakan di sini walihada kanat dayyus akhbasu khalqillah. Maka dari itu orang yang hilang sifat cemburunya, yaitu diistilahkan di sini adalah dayyus, itu dianggap oleh Allah Subhanahu wa taala adalah akhbasu khalqillah, yaitu paling jeleknya makhluk Allah Subhanahu wa taala. Kalau orang sudah tidak lagi mempunyai sifat cemburu, dia adalah makhluk yang paling jelek di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Wal jannatu 'alaihi haram. Tentunya neraka baginya surga baginya haram. Diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala surga. Karena dia sudah tidak mempunyai rasa cemburu lagi. Dia dianggap oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai makhluk yang paling jelek yang ada di muka bumi ini. Wa kadzalika muhallilud dzulm wal baghi li ghairihi wa muzayyinuhu li ghairihi. Begitu juga orang yang menghalalkan kezaliman, menghalalkan fahisha, ya, menghalalkan satu sikap kekejian dan sebagainya, dan malah menyeru manusia untuk melakukan hal itu adalah orang yang paling jelek di mata Allah Subhanahu wa taala. Wa hadza yadulluka ala anna asladdin al-ghirah. Di sini Syekhul Islam mengatakan, dari pembahasan ini kita mengetahui bahwa sesungguhnya salah satu asal agama, sesungguhnya salah satu dasar dari agama itu adalah al-ghirah, kecemburuan. Jadi kalau kita mempunyai sifat cemburu, ya, cemburu ketika melihat sesuatu kemungkaran dilakukan di hadapan kita, itu alhamdulillah kita telah diberikan kebaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan itu adalah sebagian dasar dari agama ini, ya. Dasar dari agama ini bukan hanya kita bersyahadat, ya. Bersyahadat 2 kalimat syahadat, bukan hanya kita sholat, melakukan sholat kepada Allah Subhanahu wa taala, tapi ketika kita mempunyai rasa cemburu ketika ada orang yang melakukan sesuatu yang maksiat di depan kita dan kita ingin memberitahu dia atau mengajak dia untuk kebaikan, maka inilah kita sudah memiliki satu dasar dari agama. Wa man la ghirata lahu la dina lahu. Barang siapa yang tidak memiliki rasa cemburu, maka dia tidak memiliki agama. Fal ghiratu tahmil qalbi fatahmilahul jawarih. Karena sifat cemburu ini akan menjaga hati kita. Sifat cemburu ini akan menjaga hati kita. Kalau hati kita sudah terjaga, maka perilaku kita akan terjaga pula, ya. Jadi kalau hati kita sudah terjaga karena kita mempunyai sifat cemburu, maka tentunya sikap kita, jawareh, ya, anggota-anggota tubuh kita semuanya akan terjaga. Fatat fa'usu wal fawahish. Maka ketika itu dia dijauhkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari hal-hal yang jelek ataupun hal-hal yang keji. Wa adamul ghirah, sebaliknya orang yang tidak mempunyai sifat cemburu, yumitul qalb, maka hatinya ini akan mati. Fatamutu lahul jawarih. Kalau sudah hatinya mati, maka gerak-geriknya, anggota tubuhnya juga mati. Fala yabqa indaha daf'ul bad'ah. Maka dia tidak dapat mencegah kejelekan dan tidak dapat juga mencegah kemungkaran. Wa mislul ghirati fil qalbi mislul quwwa allati tadfa'ul marad wa tuqawimuhu. Nah, ini dikatakan oleh Syekhul Islam Ibnu Qayyim, orang yang cemburu, yang mempunyai sifat cemburu, kecemburuan di dalam hati ini sama halnya seperti obat, ya, sama halnya seperti kekuatan yang ada dalam obat. Ketika obat itu merasuk di dalam diri seseorang yang sakit, obat ini akan melindungi dia dari penyakit-penyakit. Kekuatan obat ini akan melindungi dia dari penyakit-penyakit. Seperti inilah sifat cemburu kalau sudah ada di dalam diri seseorang. Fa idza dhahabatil quwwah wajadat da'mu mahallu qabilan. Maka jika obat ini tidak mempunyai kekuatannya lagi, penyakit akan mudah masuk. Walam yajid dafian.
dia tidak dapat menghindari dari penyakit tersebut. Fatumkin innal halak, maka dia bisa binasa dengan hal itu, karena sudah ada tidak ada preventif atau tidak ada penghalang bagi dirinya dengan penyakit, sehingga penyakit bisa masuk kepada dirinya. Wa mithluha mithlu siyasil jamus allati yadfa'u biha an nafsiha wa an walidiha fa idza takassara tama fiha aduha. Juga bisa diumpamakan oleh Syekhul Islam Ibnu Qayyim di sini, ya, kecemburuan yang ada dalam hati itu ibarat perangkap nyamuk. Perangkap nyamuk yang diletakkan dalam bayi biasanya. Kalau perangkap nyamuknya ini kuat, maka nyamuknya ini tidak akan dapat bisa masuk dalam perangkapnya ini. Tapi kalau sudah hancur perangkapnya, sudah lubang-lubang semua dan sebagainya, maka bisa memudahkan nyamuk masuk di dalam perangkapnya ini, sehingga dapat menghisap darah dari seseorang. Ini ibarat orang yang cemburu atau orang yang mempunyai sifat cemburu dalam hatinya, sehingga kecemburuan itu dapat menghindarkan dirinya dari maksiat kepada Allah, dapat menghindarkan dirinya dari perbuatan-perbuatan buruk. Faslun, insyaallah pasal yang baru ini kita akan membahasnya pada pertemuan yang akan datang. Tapi mungkin dalam kesempatan ini ada yang bertanya, silakan. Masalah kecemburuan dan memberikan maaf. Ada yang ditanyakan? Silakan. Ya. Nah, ini berarti sifat pribadi, ya, tidak bisa menjadi dasar standar bahwasanya orang kafir itu adalah lebih baik dari orang muslim. Tapi dua sisi ini mungkin, ya, bisa ditarik kesimpulan bahwa kalau sudah hukum itu kalau sudah satu jinayah, ini kan jinayah, ya, masuk dalam ranah hukum, maka hal itu adalah hak dari hakim untuk menyelesaikan hukum tersebut. Ketika ada kasus, ya, ada kasus seorang TKW katakan, ya, yang diperkosa dari majikannya, kemudian dia membela diri, sehingga dengan pembelaan dirinya dia pas tidak sengaja membunuh majikannya dan sebagainya. Nah, ini dalam hal ini memang sebenarnya dia tidak mendapatkan apa-apa, dia mendapatkan sanksi. Seseorang yang membela dirinya karena dia sedang dianiaya orang lain, ini juga disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau sudah masuk dalam ranah hukum, yang itu menyebabkan dia dibunuh ataupun dikisos dan sebagainya, ini sesuatu yang wajar. Artinya itu adalah hal yang di dunia. Sedangkan dia sudah dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah yang Maha tahu dalam hal ini. Nah, adapun kasus ketika orang muslim ini tidak mau memberikan maaf kepada orang ini, sedangkan kejadian yang lain orang kafir ini memberikan maaf, ini adalah kejadian yang nisbi, ya. Kejadian yang mungkin kebetulan saja, ya. Mungkin saja orang kafir ini bisa jadi dia bersikap seperti itu adalah sebagai misi bagi kita menampakkan bahwasanya inilah kita seperti ini dan sebagainya. Padahal pada hakikatnya bukan seperti itu. Adapun orang muslim juga mungkin itu adalah sifat pribadinya dia yang tidak memaafkan orang lain. Makanya dikatakan dalam pembahasan kita tadi ini, manusia itu memang bisa seperti itu, ya. Kalau dia cemburu, ya, sifat cemburunya itu lebih besar daripada sifat pemaafnya, ya, ini satu
satu indikasi yang harus kita lihat. Kalau sudah manusia itu sifat cemburunya lebih besar dari sifat memaafnya, maka apapun yang dia lihat dari orang, karena cemburunya itu lebih besar, ya, apapun yang dilakukan oleh orang tersebut tidak ada, dia akan memberikan maaf kepada orang tersebut, walaupun yang dilakukan itu adalah kecil di mata Allah Subhanahu wa taala. Ini sifat keterlaluannya manusia. Secara umum ya, sifat keterlaluannya manusia seperti ini. Innal insana khuliqa halu'a, kata Allah Subhanahu wa taala. Idza massahu syarru jazua wa idza massahu khairu manua. Manusia itu diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala selalu keluh kesah. Selalu keluh kesah. Kalau dia diberi oleh Allah Subhanahu wa taala itu satu kejelekan, maka dia itu selalu berkeluh kesah. Kalau diberikan satu kebaikan, maka dia itu menjaga kebaikan ini, tidak diberikan kepada orang yang lainnya. Manusia juga diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala satu sifat, kalau hal itu diperanankan, ya, ini biasanya secara umum manusia seperti ini diperanankan, maka dia itu akan keterlaluan untuk memerankan sifat-sifat seperti ini. Contohnya tadi sifat cemburu. Kalau dia sudah cemburunya lebih besar daripada sifat memaafnya, maka dia melihat orang lain yang melakukan sesuatu kesalahan, walaupun itu kesalahannya kecil, maka tidak ada maaf bagi orang tersebut. Sebaliknya, nah ini, kalau orang tersebut itu mempunyai sifat pemaaf yang besar, lebih besar daripada sifat cemburunya, apapun yang dilakukan orang lain, walaupun itu adalah besar di mata Allah Subhanahu wa taala, kejelekannya itu besar di mata Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan terus-menerus memaafkan orang tersebut. Walaupun orang tersebut tidak berhak untuk diberikan maaf, karena sudah kesalahannya lebih besar lagi, dia akan memberikan maaf. Mungkin itu contoh seperti ini. Jadi contoh yang pertama, yaitu orang muslimnya ini sifat cemburunya ini besar sekali. Sifat cemburunya ini besar sekali, sehingga dia tidak mau memaafkan orang lain. Adapun contoh yang kedua, di sana mungkin ada orang kafir, ya, orang non muslim yang dapat memperankan seperti itu, mungkin dia sifat pemaafnya lebih besar daripada sifat kecemburuannya. Nah, dua hal ini semuanya sesuatu yang keterlaluan, yang tidak boleh kita aplikasikan. Yang harus kita aplikasikan, di dalam buku Syekhul Islam ini dikatakan, kita harus pertengahan antara sikap seperti ini. Jadi ketika kita memperankan cemburu, maka kita letakkan kecemburuan itu pada tempatnya, yaitu ketika kita melihat seseorang yang melakukan dosa besar di hadapan kita, maka kita harus cemburu. Kita tidak biarkan orang seperti ini. Kalau dia melakukan suatu kesalahan, ya, dan tidak disengaja oleh dia, maka kita ingatkan orang ini dan kita maafkan orang tersebut. Ini sikap yang dituntun oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Sikap pertengahan antara sikap cemburu dengan sikap pemberian maaf. Wallahu taala a'lam. Mungkin ada yang lainnya? Iya. Maaf yang duluan. Ya, bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa wala. Bisa jadi ketika dia memberikan maaf kepada orang tersebut adalah maaf dalam arti ketika dia berseteru atau bertengkar di dalamnya. Tapi ketika menyangkut hak-hak dan kewajibannya, nah ini bisa jadi dia minta penyelesaian kepada aparat kepolisian. Jadi ketika dia melapor kepada polisi, bisa jadi itu menyangkut masalah hak dan kewajibannya dari perseteruan itu. Kadang-kadang orang bertengkar dalam masalah harta, ya, katakan dalam masalah warisan dia bertengkar fisik dan sebagainya. Tapi dia minta maaf, ya sudah saling memaafkan dalam pertengkaran fisiknya. Tapi urusan masalah hartanya, masalah harta gono gini, masalah warisannya dan sebagainya, tetap ini tidak bisa begitu saja lepas. Jadi ada tindak lanjutnya. Untuk itulah dia meminta jasa dari aparat kepolisian untuk menegakkan atau mengusut hal ini. Bisa jadi seperti itu. Jadi ketika ada satu kasus, ya, kita harus memandang kasus itu dari unsur yang berbeda. Jangan memandang satu. Ketika dia memaafkan orang lain karena perseteruannya, karena pernah terjadi kontak fisik dan sebagainya, dia sudah meminta maaf. Ya sudah, selesai. Tapi hak-hak yang lainnya, kewajiban-kewajiban yang lainnya yang perlu dia berikan, ya,
maka hal itu tetap masih menjadi hak dan kewajibannya. Ini wallahu taala a'lam. Mungkin ada yang lainnya? Baik. Mencintai yang indah. Orang yang indah itu adalah orang yang senantiasa menjalankan syariat Allah Subhanahu wa taala. Tidak semua orang yang indah dalam hal yang fisik itu yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita lihat di dalam hadis Rasulullah SAW, manakala Rasulullah SAW menceritakan ada seseorang yang orang yang copang-camping, kumuh dan sebagainya, kemudian dia menengadahkan tangannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang yang ihram, orang yang sedang berihram melakukan haji dan umroh. Ini kalau kasat mata kita menilai orang ini tidak indah. Tapi indah yang dimaksud di sini manakala dia menjalankan syariat Allah Subhanahu wa taala. Itulah orang yang indah di mata Allah Subhanahu wa taala. Bukankah ya? Nah, ini satu contoh lagi. Bukankah ukuran suami ataupun istri, ya? Suami ataupun istri yang dimaksud istri yang soleh di dalam hadis Rasulullah SAW adalah bukan yang mempunyai paras yang cantik. Tapi istri yang soleh adalah salah satunya yang disebutkan dalam hadis Rasulullah SAW, idza nazarta sarrathu. Jika engkau melihatnya, maka dia ketika engkau melihatnya, maka engkau akan suka kepadanya. Suka dari akhlaknya, suka dari budi pekertinya, bukan suka dari wajahnya semata. Orang cantik, boleh katakan orangnya cantik, punya paras yang cantik, tapi akhlaknya luar biasa. Na'udzubillahi min dzalik. Bisa jadi dengan akhlaknya ini dia buruk. Ketika orang lain mengetahui akhlaknya ini, maka orang lain akan menghindar dari orang seperti ini. Maka standar kebaikan, ya, standar indah yang dimaksud oleh Allah Subhanahu wa taala di sini adalah manakala orang tersebut dapat menjalankan syariat Allah Subhanahu wa taala dengan sempurna sesuai dengan apa yang disyariatkan oleh Allah, dan manakala orang tersebut betul-betul meletakkan sesuatu pada posisinya. Itu adalah standar yang indah di mata Allah Subhanahu wa taala. Wallahu taala a'lam. Ada yang lainnya? Baik, insyaallah kita lanjutkan kajian kita pada pertemuan yang akan datang, masih pada bab akibat-akibat buruk yang ditimbulkan oleh orang yang bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu ta'ala alam. Kita akhiri dengan membaca kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.